Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-11 majalah Narwastu. Selain kami menerbitkan media cetak dan media online, juga ada podcast. Seperti yang sudah beberapa kali kami sampaikan, bahwa podcast majalah Narwastu akan menampilkan tokoh-tokoh yang inspiratif, mampu memotivasi, dan kami anggap orang yang berpengaruh. Kali ini ada tamu kami, seorang perempuan yang luar biasa, juga seorang pengusaha. Kali ini hadir Ibu Dr. A.C. Berti Saulina Siregar. Pernah terpilih sebagai salah satu tokoh Kristiani 2019 pilihan majalah Narwastu. Beliau kita kenal seorang penggagas dan produser dari film Hora Samang. Pernah tayang di bioskop-bioskop dulu pada medio 2019 yang lalu. Dan perlu saya sampaikan, film Hora Samang ini adalah film yang membawa pesan-pesan moral, pesan-pesan kehidupan, juga nilai-nilai Kristiani. Dan ini sudah ditonton banyak tokoh masyarakat, pimpinan gereja, kepala daerah, maupun para cendekiawan. Baik para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, akan berharap kita semua sehat, dan kita akan memulai perbincangan kita bersama Ibu A.C. Berti Saulina Siregar, yang biasa saya panggil kakak. Shalom Kak A.C., gimana kabar? Shalom Pak Ya. Jendro. Ya, kakak baru pulang dari Australia. Betul, baru balik dari hari Jumat malam ya. Jumat malam ya. Boleh tahu Kak, apa kegiatan di sana Kak? Kegiatan di sana, ya saya kebetulan kan memang juga siaran di RPK. Jadi kalau di sana ya siaran aja, malam siaran kita melalui RPK di Berita Hidup, di Yesus Jawaban, terus di Pray For, kami melayani melalui Zoom, Begitu ya. melalui Skype. Ya. Kebetulan gini, kakak selama ini begitu peduli menyampaikan pesan-pesan kehidupan, juga nilai-nilai Kristiani, juga pesan-pesan moral melalui media film. 2019 yang lalu, majalah Narwastu juga sudah mempromosikan dan mengangkat film Hora Samang. Kakak bisa ceritakan bagaimana dulu latar belakang kakak mau tergerak untuk menyampaikan untuk memproduksi film ini? Ya, terima kasih Pak Jendro. Sebenarnya cerita semua dimulai dari kehidupan dari rumah ya. Kebetulan papa mama saya memang juga adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita bahwa hidup tidak boleh jauh dari Tuhan. Ya. Nah, film ini tercetus Hora Samang ini ketika papa saya udah meninggal, ibu saya sakit. Jadi 2018 itu ibu saya sakit, ibu saya harus bergeletak di tempat tidur. Disitulah saya merenung bahwa ternyata orang tua kita itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika kita kecil sampai seperti ini, jadi seperti ini kan berkat karya mereka yang mau berjuang buat kita. Nah, ketika dia dalam keadaan lemah, kita harus juga bertanggung jawab. Disitulah apa yang kira-kira bisa kita buat, gitu. Dan di situ saya betul-betul menjaga orang tua saya sampai orang tua saya itu 3 tahun tergeletak di tempat tidur sampai meninggal. Nah, tapi pada 2018 itulah tercetus kepada saya bagaimana saya bisa sebagai perempuan Batak yang tidak lahir di tanah Batak, saya bisa memberikan sumbangsi. Karena papa saya, mama saya orang Batak, walaupun dari umur 10 tahun papa saya sudah di Jakarta, dia selalu menceritakan kisah-kisah mengenai tanah Batak, gitu. Nah, kebetulan saya kepunyai, sebenarnya sih agak saudara ya, saudara jauh, itu namanya si Iba Saragi. Dia adalah seorang sutradara dari sebuah teater, namanya Teater Legiun. Nah, Teater Legiun ini banyak melibatkan anak-anak dari Gereja Kristen Indonesia di tempat saya ibadah, ya. Dan dia waktu itu membuat teater yang namanya judulnya Hora Samang. Itu tahun 2015 kalau tidak salah. Dan kebetulan saya di situ juga ikutlah jadi sponsor. Dan ketika saya menonton film itu saya betul-betul tersentuh. Saya
betul tersentuh dari awal sampai akhir. Saya nangis, oh sebegitu ya. Ternyata ada seorang ayah itu, dia mempersiapkan anak-anaknya begitu luar biasa, ya. Dimana pepatah orang Batak, anak pangku doa moral ya. Terus kemudian bagaimana seorang bapak itu benar-benar dia menyiapkan anak-anaknya sebelum dia meninggal, dia harus menyiapkan anak-anaknya untuk punya moral yang baik. Itu perjuangan seorang bapak. Nah, di situ saya tersentuh, kenapa nggak saya ambil barang ini untuk kita jadiin ini ya, karena memang falsafah dari orang Batak yang anak pangku orang Biau ini adalah sesuatu yang luar biasa buat saya. Karena orang Batak itu begitu berjuangnya untuk anaknya, untuk supaya anaknya sekolah. Itu tidak ada di tempat lain gitu ya. Dia sampai bela-belain, nggak usah jauh-jauh ya. Kita kenal lah pada zaman dulu inang-inang ya, sampai berani lawan saat apa di kita udah tahu lah cerita pasar-pasar senen ya, di mana-mana ya. Tapi anak-anaknya sekolah di mana? Ada yang di Jerman, ada yang di mana, sedemikian rumah. Jadi benar-benar anakku adalah hartaku, ya. Jadi anak itu benar-benar harta sedemikian rupa. Dan bukan cuma harta untuk sekolah, tapi bagaimana supaya anaknya itu punya moral yang baik. Nah, jadi saya melihat ini ada relevansinya dengan Tuhan ya. Bapak kita di surga juga begitu. Bapak kita di surga itu sebegitu luar biasa yang sampai dia rela berkorban, ya mati di kayu salib, dia untuk memperbaiki hidup kita, supaya kita benar-benar juga mempunyai hidup dengan benar, kebenaran gitu. Jadi itu sangat masuk buat saya. Ya, kenapa kita nggak buat? Lalu itulah saya berpikir, yuk kita buat itu ini. Memang pada waktu itu juga saya sih waktu mau membuat film itu, orang-orang pada ngomong begini, apa orang yang nonton? Apalagi filmnya judulnya sama, itu segmented banget, Batak. Oh nggak apa-apa, ini filmnya universal, judulnya aja seperti ini, nggak apa-apa saya bilang gitu. Soal nonton atau tidak orang itu keputusan mereka, terserah. Tapi saya udah ingin membuat sesuatu yang bisa berguna buat orang banyak. Karena saya pikir ini perlu diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu, bahwa peran orang tua itu sangat tidak boleh diabaikan di dalam hidup kita gitu. Karena ini pesan yang harus saya sampaikan. Mau ditonton atau enggak, ya itu urusan belakangan, itu kan urusan Tuhan. Tapi ternyata pada waktu jadi film itu tahun 2019 September 26 itu sampai diputar lama, itu sampai 2 bulan loh di Medan. Tapi sayangnya saya cuma dikasih oleh 20 bioskopnya cuma 40. Yang bersama dengan saya waktu itu filmnya adalah Gundala, terus film siapa Susana, yang sampai bisa nonton orang nontonnya sampai 7 juta. Padahal waktu itu target saya adalah setidaknya seluruh orang Batak, karena dibilang segmented, seluruh orang Batak harusnya menonton. Karena pesan moral dari film ini sangat luar biasa. Tapi ya kemudian kan pada waktu itu kena ada pandemi ya, COVID. Jadi memang saya tidak bisa melakukan yang lebih jauh lagi. Padahal pada waktu itu cita-cita saya adalah saya ingin menyampaikan film ini masuk ke kampung-kampung, mau bekerja sama dengan orang-orang di sana. Sambil saya mau memberikan semacam seminar mengenai narkoba, mengenai how to manage pakai gadget, bagaimana terus kemudian dengan adanya sekarang gadget dengan media online pembelian online, bagaimana kita menyikapi supaya bijak memakai itu udah saya siapkan, tapi semuanya jadi gara-gara COVID harus putus. Ya. Kemudian kalau kita lihat cerita dalam film Hora Samang itu Kak, ada pesan-pesan moral, ada juga ada budaya Batak yang ditampilkan, juga ada pemandangan Danau Toba. Kakak nampaknya sangat cinta sekali dengan Sumatera Utara ya? Aduh, di Sumatera itu pemandangannya bagus sekali. Coba aja kalau kita lihat dari Dairi ke Danau Toba ya, kita naik di atas tuh, bagus banget kan? Ya, kita pergi di. Saya terus terang saya adalah penikmat udah pemandangan gunung. Saya sangat senang sekali. Jadi ketika kalau saya pergi ke sana kampung, saya senang sekali itu melihat itu. Aduh bagus sekali ya, ternyata tuh Indonesia tuh nggak kalah. Ya kita pergi ke luar negeri kemana-mana nggak kalah. Cuman ya memang masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Kita kan banyak yang belum disiplin ya, kebersihannya dan lain-lain. Tapi kalau soal pemandangan
nggak kalah sama kita tuh luar biasa. Gitu ya. Iya, di Tanah Batak itu kalau kita orang-orangnya di sana mau aja, yuk sama-sama yuk kita kerjain yuk. Bagaimana kamu daerahnya sini, kita kerjain sini, supaya masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri-sendiri. Wah, luar biasa, Ya. luar biasa sekali. Kita bisa lebih bagus dari yang lain. Ya. Bali nggak ada apa-apanya. Lalu ke AC begini, dalam film ini juga kita lihat ada edukasi, kemudian pesan kepada anak-anak supaya ingat senantiasa dengan orang tua yang berkorban untuk mendidik, membesarkan hingga menikahkan anaknya. Lalu ada juga pemandangan Danau Toba yang sangat eksotis yang ditampilkan di film ini, termasuk filosofi Batak ada diangkat di situ. Lalu apa harapan kakak sebenarnya kepada para pemuka adat Batak di Sumatera Utara, para kepala daerah, para pimpinan gereja, termasuk tokoh masyarakat dengan adanya film ini? Harapan saya sih sebenarnya sederhana sekali. Saya ingin sekali mereka menolong, menunjang, membantu, ya, agar film ini bisa ke seluruh setidaknya anak-anak Batak, ya, karena anak-anak muda perlu tahu dalam situasi kondisi yang semakin berat ini, jangan kita memperkeruh bahwa kita menjadi semakin jauh dengan orang tua, ya, karena memang sekarang semakin sulit, ya. Jadi banyak orang yang jadi harus berpisah jauh-jauh. Tapi kan berpisah bukan berarti kita jadi melupakan, ya, dekat, ya kan. Kasih itu kan tidak mesti harus tetap bersama-sama, tapi setidaknya kita ada bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan orang tua, ya. Bagaimana kita menjaga hatinya, menjaga perasaannya. Nah, untuk orang-orang kepala-kepala daerah, bagaimana supaya film ini bisa sampai kepada anak muda? Kenapa? Karena budaya Batak ini kan luar biasa, ya. Orang Batak ini budayanya paling keren, ya, menurut aku, ya. Karena kita kayak ada tuturnya, wah, luar biasa. Dan ini harus sampai kepada anak-anak kita, anak-anak muda, ya. Jangan sampai hilang, karena sayang sekali kalau hilang, gitu loh. Saya juga pernah diskusi dengan beberapa budayawan. Kebetulan budayawan satu itu PT Gismond itu saudara aku, ya, dia juga penulis buku kan, bagaimana ada apa, kita menjadi bangganya menjadi orang Batak, ya kan, ada yang buku yang dia karang itu bagus sekali. Jadi kita memang harus bangga menjadi orang Batak. Nah, untuk supaya bangga kan kita harus tahu apa sih yang bikin kita jadi bangga. Nah, inilah budaya ini harus kita gali supaya anak-anak muda, oh ternyata kayak gitu ya Batak, ya. Ya kalau kita nggak pernah tayangkan, kita nggak pernah nongolin, nggak pernah dikasih tahu, bagaimana tahu anak-anak muda, ya nggak? Nah, ini kan perlu kerjasama. Kalau saya kerja sendiri sebagai orang yang membuat film aja, kemudian dibikin aja begitu, tanpa ada kerjasama dengan yang lain semua, para pejabat-pejabat yang berwenang, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya sampai di situ aja, gitu loh. Nah, saya mohon agar kiranya bapak-bapak ini bisalah menolong kami, setidaknya anak-anak dari kecil, ya, anak-anak di bawah umur, anak-anak SD, SMP, SMA, semuanya itu bisa nonton. Bahkan ini adalah film family, ya, sebenarnya. Bapak keluarga, ya. Keluarga, jadi memang harus satu keluarga nonton, sehingga bapak sama anak bisa nyambung. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada waktu saya pergi ke Medan, saya waktu lagi tayang film ini, kan saya muter ke seluruh bioskop. Saya dipelukin sama banyak inang-inang, sama banyak anak-anak muda. Ada sampai yang nonton 7 kali. Aduh, terima kasih ya Inang, ya, film ini ngingetin aku udah lama nggak pernah telepon papa aku, nggak pernah nelfon mama aku jadi kembali lagi hubungan saya sama papa mama. Banyak yang kayak gitu, dan saya terharu, terus saya bahagia, gitu loh. Ternyata film ini membawa dampak, ya, gitu. Ya, saya ada yang inang-inang sampai pakai kursi roda loh. Berapa banyak di Medan itu, saya berapa hari kan saya di Medan itu, kalau nggak salah saya di Medan tuh seminggu. Seminggu saya, jadi setiap hari tuh bioskop saya puterin, saya datengin. Jadi begitu mereka habis nonton gimana ininya, filmnya, mereka senang, mereka semua peluk kita. Ada lagi nggak? Kapan lagi ada filmnya? Kapan lagi filmnya begini? Filmnya mendidik banget, dia bilang, supaya ada lagi. Nah, makanya saya kalau Tuhan berkenan, saya mau putar lagi yang ada apa?
ya yang mengenai budaya Batak lah, Ngomokal Holi ini kalau Tuhan berkenan. Oh, jadi ada rencana syutingnya lagi Kak ya? Lagi, mungkin Kakak bisa jelaskan soal film budaya Ngomokal Holi ya, ini. kan selama ini kan kita banyak ya, kayak saya aja lah, nggak usah jauh-jauh, saya nggak usah ceritain orang lain ya. Papa mama aku kan walaupun di Jakarta tinggalnya, papaku udah 10 tahun, dia pada waktu meninggal dulu bilang gini, daripada susah-susah di Jakarta, coba nanti kalau papa udah meninggal, terus daripada susah dikembaliin lah aku di kampung, dikubur di sana, kan ada family, dia bilang gitu, supaya kalian juga. Di mana dimakamkan Kak? Sekarang kan di Jakarta. Nah, dia bilang nanti kalau misalnya kalian udah susah, udah tua-tua juga kan repot ya, mendingan aku di sana aja gitu. Jadi itu terngiang di saya gitu loh. Oh, ternyata orang tua tuh jadi dia mikirin kita juga ya. Nanti dia pikir gini, daripada saya juga nanti nggak ada yang lihat atau susah bagaimana, di sanalah aku kembali ke saudara-saudara aku gitu. Di sana kan ada mama papanya juga, rupanya orang juga kepikiran ke situ. Nah dari situ saya kepikiran, kebetulan saya ketemu sama Aman Todama kan, kita budayawan juga cerita-cerita gitu. Iya, memang itu ada iniannya tuh, tapi ada orang juga yang bikin jadi pesta besar-besar, tapi sebenarnya nggak perlu, ada kesederhanaan. Nah itu yang mau saya buat. Jadi untuk mengingatkan kepada kita bagaimana pesan-pesan orang tua juga kita nggak boleh abaikan gitu loh, bahwa ada sesuatu juga yang kita nggak bisa ya, karena orang itu kan beda-beda ya. Kayak kita sama anak kita sekarang juga kan komunikasinya juga beda, ya nggak? Karena zamannya beda kan. Saya baby boomer, anak saya yang over 20 itu Z. Jadi ngomongnya kan beda. Kayak saya ngomong sama papa saya juga dulu begitu ya. Apa sih papa nih mesti dipikirin dikubur di sana gini. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Itu ada apa ya? Keterikatan batin ya sama kampung halaman ya. Jadi nggak bisa disamakan dengan kita gitu loh. Jadi saya pikir kenapa kita nggak angkat juga. Nah itu satu. Tapi yang kedua yang paling penting adalah supaya anak-anak muda juga tahu bahwa kita tuh ada budaya ini loh. Kan kalau kita nggak kasih tahu, nggak tahu. Seperti saya bilang, ini ada loh budaya ini, dan budaya ini nggak boleh dibuang gitu loh. Bahwa kita memang ada ini budaya seperti ini gitu. Bahwa, jadi sebenarnya banyak hal dari budaya Batak ini yang bisa kita gali anak. Saya pernah cerita-cerita juga sama Menteri itu ada bagaimana kita punya ilmu perbintangan yang luar biasa. Batak satu-satunya suku yang punya ilmu perbintangan yang luar biasa. Jadi itu juga nanti akan digali oleh kita. Kemudian kakak juga nampaknya sangat tertarik sekali dengan media film ini. Kami dengar juga ada diproduksi film dengan latar belakang Sulawesi Utara ya, yang tinggal tayang. Oh iya. Barangkali bisa kakak jelaskan? Ya. Jadi saya tahun 2000 pada waktu COVID menjelang, jadi bulan Maret saya sempat syuting. Itu syuting sampai bulan April. Kemudian terjadilah bencana pandemi yang sedemikian hebat sehingga saya harus pulang, kan seluruh kru saya yang 120 orang dari Sulawesi Utara ke Jakarta sehingga harus putus. Nah film itu berjudul sebenarnya adalah ceritanya mengenai di Sulawesi Utara itu ada falsafah Sito Timoto itu punyanya falsafahnya si Walter Samratulangi. Jadi itu kalau saya kaitkan dengan firman Tuhan adalah itu kan mengenai aku hidup untuk menghidupkan orang lain. Jadi saya melihatnya itu kasih rasa sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Atau dengan bahasa teologi sekarang ini jadilah berkat bagi sesama gitu ya. Sama. Terus kemudian juga di situ ada ceritanya akhirnya saya mengambil untuk pengampunan. Kemudian juga ceritanya bagus banget, ceritanya mengenai tadi pengampunan. Jika Tuhan berkenan, saya inginnya November ini udah launching. Ya, bisa ditonton. Begitu ya. Karena kakak juga termasuk salah satu tokoh Kristiani pilihan Narawati 2019. Apa harapan kakak kepada para tokoh-tokoh Kristiani yang kebetulan ada juga berlatar belakang bupati, pimpinan gereja, para politisi, tokoh ormas, cendekiawan, bahkan pengusaha? Kalau menurut aku yuk bergabung, kita dengan sedikit yang kita punya, kita sama-sama membangun kampung kita, memajukan, ya menolong lah. Karena
banyak memang yang sekarang ini dengan apalagi dengan pandemi ini terpuruk ya, dan mereka banyak bingung. Dan saya melihat dari hasil survei saya juga, karena kita melakukan, tadi saya bilang saya ada pray for di RPP, itu banyak orang yang stres ya, banyak orang yang stres. Jadi kita yuk sama-sama yuk, bagaimana yuk. Saya pikir ada pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kalau kita mau urungan bersama-sama ya, sedikit-sedikit kita bantu menjadi lebih baik yang mereka yang terpuruk. Karena kasihan ya, yuk kita sama-sama bergandengan tangan. Nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Dan saya percaya itu. Yang penting asal satu aja, kita mau. Saya pikir-pikir juga kalau misalnya saya mikirin keadaan saya nggak mau gitu. Tapi kembali lagi, kan kita hidup tidak memikirkan diri kita sendiri. Gitu. Ada istilah mengatakan begini, bahwa sebenarnya kamu tuh hidup di sini untuk siapa sih? Kerja untuk siapa sih? Ya kan? Kerja untuk siapa sih? Kan kita bukan kerja untuk diri kita sendiri supaya kita kaya. Tapi kan kita sebenarnya apa yang kita lakukan kan untuk Tuhan gitu. Jadi kalau yang kita lakukan semua untuk Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan. Yuk, kalau Tuhan juga nggak minta banyak, Tuhan hanya meminta apa yang kita bisa, yang kita bisa aja. Ya kita bisa kasih 5.000 ya 5.000, Tuhan bisa kita kasih 1.000 ya 1.000 istilahnya gitu. Atau kita nggak bisa kasih uang, ya kita kasih pemikiran, kasih tenaga. Tapi kita jangan mencela satu dengan yang lain, tapi sama-sama. Karena manusia nggak ada yang sama, semua kan manusia beda-beda, ya kan? Nggak ada yang sama. Biarkanlah kita berbeda, tetapi yuk kita tetap. Ya. Jadi obsesi kakak itu sebenarnya hanya satu, ingin menjadi berkat bagi sesama, begitu ya? Harusnya seperti itu. Kita gak usah sayang semua orang lah, kita semua harus jadi berkat. Siapapun kita harus jadi berkat supaya kita berguna lah, bermakna di mata Tuhan. Seperti itu kan? Gitu ya. Oke. Ada lagi pesan yang mau kakak sampaikan barangkali ke publik, termasuk umat Kristiani di Sumatera Utara? Iya. Semua yang mendengarkan podcast ini, kebetulan karena kemarin pandemi panjang, saya tidak bisa membawa film Waras Aman kemana-mana. Sekarang ini kita mulai menayangkan Waras Aman di tiket.com, ya. Jadi semua siapapun yang rindu ingin menonton Waras Aman, dan Waras Aman ini yang kita bisa tayangkan melalui tiket.com. Jadi bisa diklik aja di tiket.com, bisa ditonton melalui itu. Siapa aja. Jadi di mana saja yang punya pulsa ya, yang punya wifi, ada Android, itu bisa nonton dengan mengunduh tiket.com. Jadi lebih mudah ya? Lebih mudah, bisa nonton di situ. Oke, baik. Dan saya juga ada yang mau saya sampaikan nih. Besar di seluruh Sumatera Utara ya, pada khususnya saya ingin sekali kalau film ini boleh kita sama-sama diputar di sana di mana saja, untuk kita bisa ditonton oleh seluruh anak-anak, supaya anak-anak belajar dari film ini bagaimana kita menjadi anak-anak menghormati orang tua sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, bahwa kita harus menghormati orang tua kan. Jadi melalui film ini saya ingin itu semua juga bisa ditonton lah ya. Bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi saya yakin kalau sesuatu yang baik pasti ada jalan keluar yang terbaik. Gitu ya. Baik. Terima kasih Kak Asih atas perbincangan kita. Bapak Ibu para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, itulah perbincangan kami yang begitu inspiratif dengan seorang perempuan yang luar biasa, tokoh inspiratif, wanita tangguh yang juga seorang pengusaha, Ibu Asih Berti Saulina Siregar, seorang dokter, juga seorang sosok yang ingin memberikan pengaruh kepada sesama untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya kami sampaikan salam sehat, kiranya Bapak Ibu dan keluarga senantiasa dilindungi Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.